Shalom, KGC Podcast. Hahaha, ketemu Masih lagi. berjumpa di season keempat ini bersama saya Daniel Dan saya Unke dan ditemani oleh narasumber kita yaitu Pastor Juan. Shalom Youth Kingdom. Haleluya, Bagaimana haleluya. kabar? Kayaknya baik sekali. Luar biasa, kabar luar biasa. Tuhan Yesus tetap sama. Haleluya. Fatam ya. Haleluya. Epata dan El Shaddai. Oke. Masih bersama kami dalam season 4 ya. Yang menarik ini kan untuk kita bahas, Bung, Ya. tentang bagaimana berkomunitas yang sehat. Ya, Karena itu tadi Tuhan mengajarkan kita untuk bersekutu kan. ya. Di dalam persekutuan itu kan pasti ada gesekan, ada apa. Nah, Ya. saya pingin sebuah wejangan dari pastor kami ini, Ya. Bung Juan, mengenai apa sih itu komunitas yang sehat. Ya. Oke, Bung. Ya, jadi Daniel, oke, komunitas yang sehat itu ada dua hal yang penting. Yang pertama, harus membangun hidup orang dan menyembuhkan kehidupan seseorang. Nah, saya menarik dengan sebuah statement dari John Ortberg. Saya akan bacakan. Fondasi hidup berkomunitas dan dasar hidup bergereja bukanlah kesempurnaan, tetapi kerendahan hati untuk mau belajar satu sama lain dan sikap saling mempercayai satu dengan yang lain. Jadi dalam berkomunitas itu paling penting itu humble, Rendah hati. rendah hati. Jadi Daniel nasihati saya terima. Ya. Mungkin nasihati saya, Bung, ada yang salah, saya harus terima itu. Sebab memang kunci dari sebuah pemuritan itu adalah teguran. Hmm. Ya. Ya. Berarti gini, Bung, saya Ya. mau tanya. Kan dalam sebuah komunitas itu, menurut Bung, komunitas yang sehat itu apakah harus kumpulan orang benar, harus Ya. benar-benar semua, atau malah menurut Bung kumpulan komunitas yang benar itu sebuah komunitas yang disitunya ada orang yang penuh kekurangan, ada yang berkelebihan, artinya kita saling mengisi. Ya. Coba apa yang kira-kira? Jadi memang kalau saudara di dalam komunitas gereja itu kan tidak ada orang sempurna. Oh, itu iya, yang iya. kita harus, yang pertama kita harus memahami. Terkadang Allah memakai kelemahan dan kelebihan seseorang untuk membentuk hidup kita. Nah, ada seorang pemuda yang kecewa dengan komunitas, dia kecewa dengan gereja di mana dia berada, dan dia pergi minta nasihat sama seorang yang dianggap mampu memberikan sebuah pemahaman. Nah, waktu dia datang ke orang itu hanya memberi sebuah ilustrasi tentang bara. Bara ya. Nah, Oh, bara saudara- ini tuh, bara ini Ya. yang biasa dibikin sate itu ya? bikin sate, Oh, oke. gitu kan. Lanjut. Nah, sang kakek yang bijaksana itu memisahkan satu bara dari kumpulan bara yang lain. Nah, pelan-pelan dilihat bara yang dipisahkan itu mati karena angin, karena dia mungkin tidak bersama-sama dengan bara yang lain. Nah, kembali kakek itu taruh lagi bara yang dipisahkan tadi ke bara yang Banyak dalam itu. jumlah banyak itu. Dan bara yang satu tadi itu kembali menyala. Nah, sang pemuda itu mengerti bahwa memang kita gak bisa sendiri, kita perlu orang lain. Ya. Makanya kita bilang tidak baik manusia itu seorang. Haleluya. Ujung-ujungnya Ini cinta buka-buka lagi. ini, buka-buka ini. Ujung-ujungnya cinta lagi. Ya. Berarti, nah itu tadi kan komunitas yang sehat itu berarti ada dua sisi. Ya, Di situ ada kita diasah dalam bagaimana menerima kelemahan, kekurangan orang, ya, dan bagaimana kita juga menghargai kelebihan teman kita ya. ya. Nah, apa Bung? Bagaimana cara kita menyikapi kalau mungkin teman kita punya kelebihan, mungkin kita senang ya. Ya, senang. Kita terbantu. Senang. Tapi bagaimana kalau kita menyikapi, umpama saya dengan Daniel Ya. mempunyai sahabat yang punya kekurangan yang membuat kami jengkel lah, sering Ya. mengecewakan. Nah, apa tipsnya Bung? Karena ini sering terjadi dalam Ya, pergaulan dalam- anak muda. Dan ini komunitas. pasti akan terjadi Pasti terus ada. selama Ya. kita hidup gitu. Ya, seperti Alkitab ngomong manusia menajamkan sesamanya Ya, kan ya. gitu. Nah. Ya, saya rasa itu hal yang sudah terjadi dari masa ke masa. Jadi yang paling penting itu bagaimana kita dewasa dalam komunitas. Iya. Nah, orang yang dewasa itu kan dia
ketika ketemu kekurangan orang dia tidak cerita, tapi dia belajar menutupi kekurangan itu dengan memahami karakter orang itu. Saya rasa kalau ada orang-orang dewasa dalam komunitas itu solid. Ya. Hanya orang yang dewasa yang bisa membangun hubungan, dan karena di dalam komunitas itu ada dua, teguran dan membangun hubungan. Itu yang seringkali gagal untuk membentuk komunitas yang solid. Tapi kalau kita dewasa, saya mengerti kekurangan Ungke, ya saya jangan pancing-pancing dong. Mungkin kekurangannya emosi, ya saya jangan pancing emosinya supaya naik. Saya bagaimana menjadi orang yang menetralisir gitu. Oh ya, sekedar klarifikasi itu contoh. Saya ini Contoh. tidak Iya, emosional loh. Saya ini periang. Lembut hatinya, Iya. seperti Musa, Seperti tapi di Musa. bawah satu level lah, di bawah satu level. Haleluya. Iya. Oh gitu Bung ya? Iya. Udah, lanjut. Jadi kita belajar memahami kekurangan orang lain Ya. itu penting. Jadi bagaimana kemampuan kita untuk membangun hubungan dengan orang lain. Makanya saya bilang tadi, komunitas yang sehat di dalam Kristus itu harus menyembuhkan dan membangun hidup orang lain. Sedap, menyembuhkan Dan membangun hidup orang lain. Gitu. Bagaimana orang dekat hidup kita, dia terimpartasi hal yang baik. Ya. Orang, karena begini, dalam hidup ini hanya dua sebenarnya, tertular atau menulari. Ya. Jadi Daniel tertular atau menularkan, Ya, itu ya. aja hukumnya, gitu kan. Betul. Makanya perlu komunitas yang bisa menularkan hal yang baik, seperti rajin baca Alkitab, itu perlu diimpartasi, harus dibangun. harus dibangun. Gitu. Jadi kalau saya bergaul dengan Ungke, nanti dua saja, saya yang tertular atau Ungke yang menularkan saya, kan begitu. Ya, betul. Seperti itu hukum dalam sebuah komunitas. Oke, berarti kita ini pesannya tadi, Ya. kalau kita berkomunitas itu, mari kita membangun spirit, kan Ya. tadi tuh tular menular, Ya. tapi dalam hal positif. Contohnya begini, Ya. umpama kita lagi mendengar seorang sahabat kita dari Daniel Ya. mendapat masalah atau lagi diproses, kita tidak perlu datang. Umpama kami ini 3 sahabat, saya ketemu Ya. Bung John, saya cerita, Daniel lagi begini. Kayaknya itu tidak perlu Bung ya. Ya, Kita ya, harus bercerita tentang hal yang Kelebihan, baik. iya, Ya. kelebihan. Atau kita mungkin langsung datang, tolong kita doakan teman kita. Ya, kalau itu yang saya setuju. Jadi Ya. maksudku bukan tidak boleh juga kita ceritakan itu, tapi bagaimana kita meresponinya dengan benar gitu Ya, loh. solusi ya. Ya, Memberikan solusi. kita memberikan solusi karena kehidupan seorang Kristen Ya. harusnya menjadi jawaban bagi Betul. masalah orang lain gitu. Betul. Kan supaya kita bisa menghidupi keserupaan seperti Kristus. Ya. Kristus menjawab kebutuhan dari orang-orang yang datang kepadanya. Yes. Begitupun kita sebagai apa tadi? Komunitas yang benar. Komunitas yang sehat. Nah, Bung, Ya. ini kan sekarang kan lagi zamannya media sosial. Ya. Biasa kita komunitas, ya saya tidak bicara komunitas itu hanya dalam bentuk fisik ya. Ya. Sekarang kan di grup-grup, salah satu aplikasi yang biasa kita pakai chatting, Ya. itu kan banyak grup, itu kan WhatsApp, komunitas. WhatsApp. Oh ya, sebenarnya saya tidak mau Oh, menyebut, iya, aduh. merek tadi. Sponsor kita. Ya, di situ kan di dalam aplikasi itu kan banyak grup sekarang. Banyak grup. Ya. Bagaimana komunitas chat itu salah satunya bagaimana dia membagikan info-info. Ya. Sekarang ini kan orang bilang perang itu bukan lewat senjata lagi, Ya. tapi sekarang alat perang itu HP. Ya. Perang apa? Orang menebarkan pelurunya apa? Ya. Hoax. Hoax. Orang bisa mati lewat Ya. senjata Ya. HP, Ya. pelurunya hoax. Ya. Nah, bagaimana Bung memberi saran juga Ya. kepada komunitas yang di era milenial ini yang Milenial. sekarang Dengan perkembangan teknologi yang Ya. luar biasa. Nah, dengan menyikapi saya hoax. juga cuma pakai 2 akun, gitu kan. Ya. Jadi tujuan saya pakai itu untuk menyebarkan hal yang baik. Ya. Ya, ada kesaksian hidup di sana saya bagikan. Ada kalimat-kalimat pewahyuan yang saya rasa saya perlu bagikan hal itu. Hmm. Jadi memang anak-anak muda sekarang perlu diarahkan, alasan kamu pakai akun itu apa? Itu aja. Ya. Gitu. Jadi alasannya harus benar, karena kalau alasannya tidak benar, yang dimanifestasikan juga hal yang benar. Kirim gambar-gambar yang tidak beres, Ya. gitu kan. Segala keluhan hidup dinyatakan di sosmed itu kan kurang bijak sebenarnya. Curhat ya. Ya, pakailah akun itu, pakailah sosial media itu untuk membangun dan menyembuhkan orang lain. Gitu. Itu yang betul sebenarnya. Mungkin Ya. kayak yang tadi Kak Juan bilang tempat curhat Ya. bisa, menurutku bisa, tapi di memang benar-benar komunitas yang Tepat. benar. Ya, ya. Atau difilter ya. Ya. Ya.
Dilihat temannya. Jadi latihan membangun. juga kita sebagai orang-orang yang di era teknologi ini untuk mengkaji, mengkaji teman-temannya kita ini siapa sih, yang benarnya yang mana sih, kan Ya. gitu, supaya kita tidak apa ya, karena begini kenyataannya adalah yang seperti di firman katakan, Ya, pergaulan yang buruk Rusak. merusak kebiasaan yang Kebiasaan. baik. Ya, Betul. Nah, itu menarik. Kalau tadi tuh ya, kita ini kan kalau dalam berkomunitas ya, ya, yang ini lagi kembali ke yang fisik, ya, berhadapan langsung, saling bercengkrama. Nah, kita itu paling mudah, paling suka itu kalau ketemu dengan teman-teman yang sejalan, ya hobinya sama, ya, orangnya asik. Mas sepeda. Nah, tapi Orang kan lagi tren. tapi kan pada faktanya Ya, kita lihat kan, kita juga sebenarnya harus belajar dalam berkomunikasi. Kita tidak boleh memilih-milih teman. yes, Dia dari golongan apa? ya, Terutama ini masalah karakter kan. ya, Di gereja itu kan, apalagi kayak di pemuda, tidak semua teman-teman itu menyukakan hati kita. ya, Ya. Pasti ada yang bikin, saya belajar banyak dengan dia ini. Ya. Saya banyak diproses Ya. tentang kesabaran, kasih. kasih. Nah, Bung, kalau menyikapi hal itu, Bung, kira-kira dalam komunitas kerohanian, Bung pingin seperti apa sih kita ini yang dewasa Ya, menghadapi sahabat kita yang mungkin dia lagi proses pendewasaan? ya, Maksudnya dalam artian itu tadi masih butuh bimbingan. ya. Saya selalu melihat dan belajar dari bagaimana Tuhan Yesus memilih ke-12 muridnya. Ya, Itu menarik adalah- ini, menarik. Ya, itu adalah gambaran Tuhan Yesus punya murid itu tidak ada yang sempurna. Ya. Petrus emosi kelemahannya. Nah, mungkin yang lain punya emosi yang tidak sama seperti Petrus. Mungkin murid-murid Yesus yang lain juga punya kelemahannya. Tapi yang luar biasa, Tuhan menerima mereka. Tuhan sabar membimbing mereka. Nah, kesabaran dan penerimaan ini penting dalam sebuah komunitas. Gitu. Ada orang yang rohaninya udah bagus gitu kan, tapi kita akan ketemu dengan orang-orang yang kayaknya kepala batu gitu kan. Kalau ngomong tidak tahu diuntung kan begitu. Ngomong tidak bisa hargai perasaan orang. Kita akan ketemu orang nah, gereja tidak, di gereja juga ada orang-orang model begini. Ya. Padahal tiap minggu ke gereja, tapi karakternya tidak terbentuk. Nah, kita perlu sabar hadapi mereka. Kita tidak boleh tinggalkan mereka. Ya, Tuhan Yesus tidak tinggalkan murid-muridnya karena mereka meninggalkan dia ketika dia disalib. Justru waktu dia bangkit, dia bilang ke Maria melalui malaikat, ia mendahului kamu ke Galilea. Bayangkan, Tuhan tetap terima mereka. Nah, penerimaan ini yang penting untuk bisa menyembuhkan dan membangun hidup tersebut. Ya. Makanya itu Ya. saya itu suka, kenapa saya selalu menjadi murid Tuhan Ya. Yesus itu. Dia